Baik Pak, mohon izin untuk memulai diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa mengikuti perkuliahan pembelajaran matematika integratif melalui platform Google Meet. Sebelum kita memulai perkuliahan serta diskusi hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Allah hadiniya ala kulli mu'min sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya yakni mengaji Quran Surat Al-An'am ayat 9 sampai dengan 14 yang akan dibawakan oleh Mas Ahmad Santoso. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih Mbak Zia. Di sini saya akan baca surat Al-An'am ayat 9 sampai 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih disampaikan kepada Mas Ahmad Santoso. Sebagai pelengkap kita, sebelum memasuki kultum yang akan disampaikan oleh Mas Zia, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Semoga apa yang disampaikan Mas Zia dalam kultum, apa yang disampaikan Mbak Riri sebagai pemateri, Mbak Dwi Setiawati Raja sebagai pemateri, dan nantinya apa yang disampaikan oleh dosen pengampu yakni Bapak Abdul Syakir agar bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Selanjutnya, kultum yang akan disampaikan oleh Mas Zia seputar bulan Ramadan. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak terasa dan sangat tidak terasa gitu ya. Kita sudah memasuki malam ke-19 tidak salah di bulan Ramadan. Padahal kalau kita ingat-ingat kembali gitu ya, 3 minggu yang lalu, 4 minggu yang lalu, kita masih senantiasa gitu bersenandung, berdoa dan saling mengamini dengan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Tapi sekarang tidak terasa kita sudah mau memasuki penghujung bulan Ramadan gitu ya. Kalau kita flashback kembali sekitar 2 minggu yang lalu, ayat ini sering dikumandangkan, dibacakan dimanapun, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sebuah ayat sapaan yang sangat indah di mana Allah secara khusus menyapa kepada orang-orang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah menyapa dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Dan di akhir ayat ini Allah luar biasa memberikan sebuah hasil output dari bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kita sudah 19 hari melaksanakan Ramadan. Apakah kita sudah merasa ada peningkatan terhadap ketakwaan kita? Atau masih begitu-begitu saja? Bahkan kalau boleh dibilang ya, kita sudah berpuluh-puluh kali melaksanakan puasa Ramadan. Tapi apakah Ramadan yang kita lalui setiap tahun itu masih begitu-begitu saja? Oleh sebab itu saya hanya ingin menyampaikan setidaknya 3 aktivitas ini tidak lepas dari diri kita saat menjalani 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang pertama, menghidupkan malam dengan beribadah. Tidak hanya sholat tarawih, tidak hanya sholat witir. Kita hiasi malam-malam kita dengan qiyamul lail, dengan sholat tahajud, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita perbanyak memberi. Sebagaimana Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Namun kedermawanan beliau akan bertambah ketika bulan Ramadan tiba. Oleh sebab itu, maka kita harus banyak memberi, lebih khusus di 10 malam terakhir. Karena kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu tiba.
Dan semoga amalan kita itu bisa dilipat gandakan hingga 1000 bulan. Dan yang terakhir adalah banyak membaca Al-Quran. Mari kita rayakan Ramadan ini di mana Al-Quran diturunkan, yaitu syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Mari kita rayakan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan dengan berbanyak membaca Al-Quran. Semoga ini bisa menjadi introspeksi kepada diri kita dalam rangka mempersiapkan diri kita terhadap puncak Ramadan agar kita bisa menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Mas Zia. Selanjutnya, yakni pemateri yang akan disampaikan oleh Mbak Dwi Setiawati Rajak terkait pengenalan konsep relasi dan fungsi terintegrasi nilai Islam berbasis kontekstual teaching and learning yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab serta dilengkapi dengan saran dari dosen pengampu yakni Bapak Abdul Syakir. Selanjutnya kepada Mbak Dwi Setiawati Rajak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sadari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan terkait dengan yang sudah saya buat, yakni pengenalan konsep relasi dan fungsi terintegrasi nilai Islam berbasis konteks. Yang pertama adalah terkait dengan pendidikan nasional, bahwasannya tujuan dari pendidikan itu bagaimana mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Oleh sebab itu, dalam perkembangan potensi peserta didik itu agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, mulia, sehat, berilmu, serta bertanggung jawab dan demokratis. Nah, antaranya guru dapat merumuskan suatu bahan ajar yang memenuhi standar kelayakan bahan ajar atau yang bisa untuk terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Sehingga siswa tidak hanya mampu memahami perihal dari konsep materi yang benar, tetapi justru dari bahan ajar juga yang diberikan oleh para pendidik mampu menjembatani dalam pembentukan kekuatan spiritual dan akhlak mulia siswa. Selanjutnya, kalau misalnya kita melihat dalam pembelajaran matematika, itu masih banyak siswa yang merasa sukar, khususnya dalam memahami konsep dari materi ataupun pemahaman yang guru ajarkan. Nah, dalam hal ini, misalnya dalam suatu pemahaman yang utuh, karena bahan ajar dari segi matematika yang khusus berbasis kontekstual, bagaimana bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari para siswa, itu masih terdapat atau masih sangat sukar atau masih sangat terbatas. Nah, sehingga siswa bukan hanya paham dengan adanya pembelajaran tersebut, akhirnya siswa bukan hanya paham dari konsep matematika itu sendiri, juga dapat untuk mengimplementasikan perihal dari nilai-nilai religius dalam pembelajaran. Misalnya dibuktikan dari hasil penelitian terdahulu yang berbasis kontekstual nilai keislaman, yakni pada materi relasi dan fungsi itu masih sangat terbatas dan belum menjelaskan langkah-langkah pembelajaran integratif yang diharapkan khususnya bagi para pembaca itu bisa mengimplementasikan perihal dari langkah-langkah pembelajaran. Oleh sebab itu, ini saya mencoba untuk mengkaji bagaimana dalam pembelajaran integratif, khususnya pengenalan konsep relasi dan fungsi yang terintegrasi nilai keislaman berbasis textual teaching and learning. Adapun dalam pembahasan, yang pertama dalam kajian teorinya itu ada relasi fungsi, contextual teaching and learning, dan strategi bentuk integrasi. Yang pertama adalah relasi dan fungsi, sebagaimana kita ketahui khususnya dalam pembahasan materi bahwa relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya, atau relasi dari himpunan A ke himpunan B, bagaimana untuk menghubungkan dari anggota-anggota A ke anggota-anggota himpunan B. Nah, khususnya dalam relasi ini dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan terakhir adalah diagram kartesius.
Selanjutnya, khususnya dalam penyajian dalam penyajian diagram panah, bisa dilihat di layar tersebut bahwasannya antara A dan B kita ketahui bahwa himpunan A itu terdiri dari anggota-anggotanya Eva, Roni, Tia, dan Deni, sedangkan B terdiri dari merah, hitam, biru. Khususnya itu menyatakan kekaan khususnya dari segi warna. Dan A, misalnya relasi antara himpunan A dan himpunan B dinyatakan oleh arah panah. Oleh karena itu, diagram tersebut dinamakan sebagai diagram panah. Pun begitu juga khususnya dalam himpunan pasangan berurut, misalnya dari yang soal tadi, maka akan diperoleh suatu pasangan yang berurutan, yakni Eva, Roni, Tia, dan Dani. Pun begitu juga adalah merah, hitam, dan biru. Relasinya itu adalah warna kesukaan. Dan yang terakhir khususnya dari segi sumbu kartesius yang dimana pada garis vertikal itu menyatakan warna, garis frontal menyatakan anggota-anggota dari orang-orang yang menyukai warna tersebut. Selanjutnya dari fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B, semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut sebagai kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut sebagai range, fungsi atau daerah hasil. Sama halnya dengan relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah, selanjutnya, misalnya dalam cara penyajian tersebut, dalam persamaan fungsi, juga diketahui bahwasannya dari fungsi F ke fungsi P, misalnya dari fungsi F ya, yang dinamakan P ke Q, itu diketahui relasi-relasi yang didefinisikan. Nah, terus ada juga penyajian dalam bentuk tabel dan penyajiannya dalam bentuk grafik. Nah, selanjutnya khususnya dalam langkah-langkah pembelajaran matematika berbasis contextual teaching and learning. Yang pertama adalah bagaimana mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan belajar lebih bermakna. Yang kedua adalah melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk topik yang diajarkan. Terus mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui memunculkan pertanyaan. Yang keempat adalah menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam membiasakan anak untuk melakukan refleksi dari setiap kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaiannya secara objektif. Nah, adapun dalam strategi bentuk integrasi nilai keislaman, di sini saya mengutipnya dari Bapak Abdul Syakir, yaitu yang pertama adalah infusi, yaitu dalam mengajarkan matematika, pendidik menekankan aspek nilai Al-Quran yang ada dalam materi. Yang kedua adalah analogi, yaitu dalam mengajarkan matematika, yakni pendidik melakukan analogi nilai kebaikan. Terus yang ketiga, narasi, yaitu dalam mengerjakan matematika, guru menceritakan kisah-kisah berkaitan dengan matematika dan matematikawan muslim untuk diambil hikmahnya. Atau yang terakhir adalah uswah hasanah atau contoh yang terbaik, di mana guru itu menunjukkan perilaku yang patut dicontohi terkait dengan matematika, misalnya yang menyangkut dengan kejujuran, kesungguhan, ketepatan, ketaatan, dan ketelitian. Dalam hal ini metode penelitian adalah menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research, yakni penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Selanjutnya hal dan pembahasan yang pertama adalah relasi dalam integrasi nilai keislaman, yang kedua adalah fungsi dalam integrasi nilai keislaman, dan yang terakhir adalah bahan ajar yang digunakan. Yang pertama adalah pengenalan reaksi terintegrasi nilai keislaman berbasis contextual teaching and learning. Karena yang kita ketahui bahwasannya relasi itu secara umum adalah menghubungkan, maka dalam hal ini untuk memahamkan kepada para siswa itu memberikan contoh ya, misalnya dalam sebuah contoh dan bagaimana anak-anak bisa untuk memikirkan ataupun memberikan pendapatnya sehingga mereka bisa untuk menyimpulkan perihal dari pertanyaan yang diberikan bagi para pendidik. Nah, misalkan di sini diilustrasikan bahwa Pak mempunyai 4
Nah, masing-masing anak itu mempunyai kegemaran yang berbeda. Ini menyukai hafalan Quran yang berada di juz 2 dan 4, Diana menyukai hafalan Quran yang berbeda di juz 1 dan 3, dia menyukai hafalan Quran yang berada di juz 2 dan 3, sedangkan Am menyukai hafalan Quran yang berada di juz 3 dan 4. Nah, jika anak-anak Pak Ahmad dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota dari himpunan A itu terdiri dari Hifni, Ziana, Zia, dan Aam. Nah, ataupun bisa ditulis dalam bentuk suatu himpunan. Sedangkan kalau misalnya dari jenis hafalan Al-Quran yang disukai anak-anak dari Pak Ahmad, itu dapat dikelompokkan menjadi dari juz 1, juz 2, juz 3, dan juz 4. Kenalan relasi terintegrasi nilai keislaman berbasis teaching. Misalnya pada kegemaran dari anak-anak Pak Ahmad, tadi sudah dijelaskan bahwasannya dalam pengenalan relasi ataupun penyajian relasi itu bisa untuk dipetakan atau bisa untuk dilakukannya itu dengan 3 cara. Baik dari segi diagram panah, tangan terurut, ataupun yang terakhir adalah diagram kartesius. Nah, misalnya hubungan tersebut berkaitan dengan kesukaan hafalan Quran dari anak-anak Pak Ahmad. Apabila kegemaran menghafal Al-Quran dinotasikan dengan tanda panah, maka pernyataan-pernyataan di atas itu dapat digambarkan sebagai berikut. Misalnya bisa dilihat dalam sebuah contoh yang notabene yang telah dipaparkan. Khususnya dari himpunan A menyatakan anak-anak Pak Ahmad, sedangkan yang himpunan B itu menyatakan juz hafalan Quran. Adapun yang dari anak panah itu menunjukkan adalah kesukaan mereka untuk menghafal Al-Quran. Selanjutnya adalah menyatakan relasi terintegrasi keislaman berbasis contextual teaching. Dalam hal ini, misalnya dalam menyatakan konsep relasi, peserta didik juga harus memahami tentang Tuhan dan semangatnya para ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang selalu menitik beratkan pada niat ukhrawi. Nah, misalkan himpunan A menyatakan tokoh ilmuwan muslim yang terdiri dari Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Karazi, Al-Batani, dan Umar Khayyam dapat ditulis dalam sebuah himpunan A. Terus yang kedua, himpunan B menyatakan kontribusi para tokoh ilmuwan muslim atau ahli dalam pengembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang, seperti dalam matematika, astronomi, geometri, teknologi, dan filosofi. Dapat ditulis pada himpunan B. Selanjutnya, untuk menyatakan hasil tersebut, jadi dari masing-masing ilmuwan itu memiliki basic keilmuan tersendiri. Di antaranya Al-Khawarizmi adalah seorang ahli matematika, astronomi, dan geografi. Al-Kindi adalah seorang ahli matematika dan filosof. Al-Karazi adalah seorang ahli matematika dan teknologi. Al-Batani adalah seorang ahli astronomi dan matematika. Sedangkan Umar Khayyam adalah seorang ahli matematika. Jika dalam konteks tersebut dinyatakan dalam diagram panah, himpunan pasangan berurut, dan diagram kartesius, maka dapat dibuat misalnya sebagai berikut. Misalnya diketahui bahwasannya yang merupakan dari himpunan A itu terdiri dari tokoh-tokoh ilmuwan, dan himpunan B itu terdiri dari ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan. Nah, sedangkan kalau himpunan pasangan berurut, misalnya dilihat bahwasannya Al-Khawarizmi matematika dan seterusnya sampai dengan Umar Khayyam yang mengembangkan atau yang memiliki keahlian juga khususnya dalam bidang matematika itu sendiri. Dan yang terakhir pada diagram kartesius pun juga demikian, yang dimana bisa dilihat bahwasannya pada sumbu A atau yang dinyatakan sebagai sumbu X ya, yang dalam hal ini himpunan A tersebut itu menyatakan garis horizontal yaitu para tokoh ilmuwan muslim, dan garis vertikal itu adalah menyatakan pengembangan ilmu ataupun mereka adalah verifikasi bidang ilmu yang telah mereka geluti. Yang selanjutnya adalah fungsi dalam integrasi nilai keislaman. Dalam hal ini saya coba untuk mengintegrasikan, mohon maaf sebelumnya kalau misalnya dalam integrasi tersebut masih begitu banyak kekurangan ataupun masih terdapat banyak kekeliruan ya. Misalnya dalam hal tersebut adalah Kit dan Rasul yang menerimanya. Jadi dalam hal ini anak-anak dibawa ke dalam bentuk kontekstual yang notabene diintegrasikan juga ke dalam nilai keislaman, bagaimana mereka bisa untuk mengetahui perihal dari Rasul ya ataupun para nabi ya, dan
mereka juga bisa untuk memiliki ataupun mempunyai pemahaman tentang bagaimana Allah menurunkan ya perihal dari kitab-kitab terdahulu yang disempurnakan khususnya dari segi Al-Quran itu sendiri kepada Nabi yang terakhir atau kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, misalnya dalam hal ini kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Terus yang kedua adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Terus ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan terakhir adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam hal ini untuk pengintegrasian bagaimana peserta didik bisa untuk memasangkan ya perihal dari instruksi yang notabene sudah diberikan, khususnya bagaimana mereka bisa untuk memahami dan membedakan apa yang dinamakan sebagai relasi dan apa yang dinamakan sebagai fungsi. Khususnya bahwasannya relasi itu dia melebihi dari satu hubungan yang bisa untuk dipasangkan kepada anggota himpunan B, sedangkan kalau misalnya fungsi itu hanya bisa untuk dipasangkan satu pasangan ya ke himpunan B. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari bahan ajar yang notabene coba dibuat, yakni khususnya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari KI ya. Terus yang kedua ada kompetensi dasar juga dan indikator pencapaian yang notabene disesuaikan dengan silabus yang ada, baik dari KD itu sendiri maupun baik dari IPK yang akan dicapai oleh para siswa itu sendiri. Selanjutnya adalah tujuan dari perencanaan atau tujuan dari pembelajaran menjawab perihal dari indikator ataupun standar potensi yang notabene sudah ditentukan. Nah, salah satunya dalam tujuan pembelajaran berbasis contextual teaching and learning dan terintegrasi nilai keislaman juga, bagaimana diharapkan peserta didik ini bisa untuk memiliki sikap kedisiplinan, sikap ingin tahu, dan sikap untuk memahami perihal tentang keislaman itu sendiri. Dan bagaimanapun juga mereka bisa untuk memecahkan ataupun menemukan perihal dari permasalahan ya yang akan dibimbing oleh guru itu sendiri. Jadi pembelajaran tersebut itu tidak hanya terfokuskan pada guru itu sendiri, tetapi ada feedbacknya antara siswa dan guru, pun begitu juga antara guru dengan siswa itu sendiri. Sehingga dalam proses pembelajaran itu dapat terlaksana dengan efektif. Selanjutnya dari materi pembelajaran, di sini dijabarkan tentang relasi, pun begitu juga dengan fungsi, begitupun juga dalam penjabaran dari pengertian ataupun menyatakan suatu relasi. Model pembelajaran adalah tematik dan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan contextual teaching and learning. Di sini ada langkah-langkah pembelajaran khususnya mengambil dari berbasis contextual teaching and learning dari segi pendahuluan dan pun dari segi kegiatan inti sampai dengan pada kegiatan penutup. Yang durasinya adalah kurang lebih 90 menit, 3 kali 30 menit. Terus ada juga perihal dari instrumen penilaian, ada peta konsep, dan yang terakhir itu adalah bahan ajar ataupun dari latihan kepada para peserta didik. Nah, misalnya dari soal yang diberikan, yakni yang telah dijabarkan bagaimana para peserta didik itu bisa untuk menyatakan dalam diagram panah relasi, dan bagaimana para peserta didik pun juga bisa untuk menyatakan dalam bentuk fungsi. Begitupun juga dalam diagram panah relasi yang telah disesuaikan atau ditentukan di dalam soal itu sendiri dengan mengambil soal yang notabene memiliki atau pemahamannya terkait dengan ilmu-ilmu agama ataupun perihal dari sirah-sirah nabawiyah dan lain sebagainya. Ya, sehingga penutup dalam pengintegrasian ini sangat perlu khususnya bagi para peserta didik, dan terlebih khususnya juga bagaimana dari pendidik menjadi sebuah tantangan ya untuk bisa menjadikan pembelajaran atau menciptakan pembelajaran yang notabene juga bisa terfokuskan kepada para siswa.
yang salah satunya itu bisa untuk mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga dalam menjawab dari tujuan pembelajaran, bagaimana para peserta didik bukan hanya memiliki pemahaman dari segi ilmu pengetahuan, tetapi mereka juga bisa cerdas, khususnya dari segi masalah spiritual, entah dari masalah nilai-nilai keislaman yang notabene berada di dalam diri-diri pribadi untuk membentuk para siswa-siswa yang memiliki pengetahuan yang apa, bukan hanya dari segi pemahaman konsep sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diberikan, tetapi mereka juga bisa untuk menerapkan perihal dari nilai-nilai keislaman. Sehingga dari pemahaman pengetahuan tersebut dapat terapkan dan mereka bisa mengimplementasikan dari nilai-nilai keislaman yang dikaitkannya di dalam bentuk pembelajaran matematika itu sendiri. Mungkin ini yang bisa saya paparkan. Mohon maaf sebelumnya apabila masih begitu banyak kekurangan di dalam pemaparan. Saran, masukan demi perbaikan artikel sangat dibutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu bagi teman-teman sekalian ada yang ingin memberikan masukan ataupun pertanyaan, saran, disilakan. Dari Mas Ibni disilakan. Ini yang saya dengarkan dan saya baca, kalau memang misalkan ternyata sudah dijelaskan atau sudah ada, mohon maaf mungkin saya kurang begitu mendengarkan atau membaca dengan baik. Yang saya lihat di Mbak Riri ini yang untuk model terintegrasinya itu belum dipaparkan sepertinya. Model terintegrasi keislamannya memakai apa yang seperti yang dijelaskan Pak Zakir kemarin, itu apakah menggunakan wisa Al-Quran atau dan sebagainya itu kan sepertinya itu belum ada. Itu sih yang dari saya Mbak Riri untuk masukannya, tapi kalau memang sudah ada ya berarti mungkin saya yang kurang teliti. Makasih Mas. Nah itu juga yang kan kalau yang kemarin itu yang tentang Al-Quran ya, yang diambilnya itu dari Al-Quran. Nah itu sebenarnya juga yang masih saya bingungkan. Kalau misalnya hanya sekedar untuk menghubungkan dari segi apa ya, dari segi maksudnya nilai-nilai keislamannya itu diambil berdasarkan dari sirah misalnya ataupun pemahaman-pemahaman yang lebih pada konsep apa ya, karakter ataupun dengan yang lainnya tuh kira-kira masuk yang bagian mana. Itu juga saya masih bingung sebenarnya. Jadi untuk yang pemahaman dalam langkah-langkahnya tersebut saya hanya mengutip yang di kajiannya dari Bapak Abdul Syakir, yaitu saya lampirkan itu perihal dari langkah-langkah strategis khususnya dari pemahamannya nilai-nilai keislaman. Yang diantaranya itu ada langkah-langkah misalnya guru itu memberikan dari segi analogi, dari segi pemaparannya, pun begitu juga untuk menekankan perihal dari masalah karakter, misalnya dari masalah kejujuran ataupun pemahaman konsep yang dikaitkannya dari segi sejarah ataupun ilmuwan matematika ataupun sejarah-sejarah yang lainnya yang terkait dalam Islam itu sendiri. Adapun yang itu insya Allah akan jadi masukan. Terima kasih Mas Ibni. Ya Mbak Riri, sama-sama. Selanjutnya dari teman-teman yang lainnya, mungkin Mas Ahmad atau Mas Zia disilakan, atau Mbak Ziana. Mbak mau ngasih masukan? Ya, silakan Mas. Nah, terkait ini yang pertama saya relasi yang fungsi ini Mbak. Mungkin didefinisikan dulu fungsinya, terus nanti dibedakan lagi gitu ya. Karena nggak semua fungsi itu fungsi satu-satu kan, kalau di contoh itu kan yang tepat satu semua ya. Iya. Ya yang objektif. Jadi kan biar nggak salah paham juga gitu nanti ke siswanya gitu. Nanti dianggapnya oh fungsi ini harus ada kayak gini. Terus mungkin juga bisa dikasih contoh lagi antara fungsi dan bukan fungsi gitu ya. Kan mungkin materi MTS nggak sampai fungsi identitas gitu-gitu enggak. Tapi setidaknya dari definisi dipaparkan dulu, kemudian ada salah satu jenis fungsi yang disampaikan, sama bedakan fungsi dan bukan fungsi. Mungkin masukannya itu Mbak. Terima kasih Mas.
Ada lagi dari Mas Ahmad mungkin atau dari Mbak Ziana? Dari Mas Ahmad, ada yang ingin menambahkan, memberikan masukan, atau mau bertanya, disilahkan. Mas Ahmad? Jika tidak ada, mohon izin saya kembalikan kepada untuk bisa mengarahkan perihal dari apa yang sudah saya buat. Mungkin masih begitu banyak kekurangan. Mohon sekian, saya kembalikan kepada dosen pengampu, kepada Bapak Abdul Syakir, disilakan. Oke, baik. Saya langsung salamnya, ini Bang salam yang di awal dan juga salamnya Mas Zia tadi, tidak pakai salam lagi. Tadi sudah mengaji. Itu terkait logika bahwa orang-orang kafir itu kan pernah sempat bertanya, kenapa kok nggak diturunkan malaikat lah sebagai nabi gitu kan. Jadi utusan itu jangan ngambil manusia gitu kan, tapi ngambil dari unsur malaikat kan gitu kan. Jangan, biar keren kan begitu mungkin ya. Biar gak sama-sama dengan sebangsa, kok manusia diajak oleh manusia. Tapi kan kemudian logikanya di ayat pertama yang dibaca tadi, kalaupun nanti akan diambil dari unsur malaikat untuk menjadi rasul gitu kan, maka dia akan ya diserupakan dalam wujud manusia, dan kemudian ya akan berpakaian seperti layaknya kita berpakaian, akan seperti begitu. Jadi banyak logika yang dibangun di Al-Quran untuk meruntuhkan argumen yang disampaikan oleh orang kafir, termasuk logika ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdebat dengan Raja Namrud mungkin ya. Ketika Raja Namrud mengaku Tuhan, Nabi Ibrahim kan bilang Tuhan itu dapat menghidupkan dan mematikan. Tapi Raja Namrud juga ngomong, ya saya pun juga bisa, saya juga menghidupkan dan juga dapat mematikan, dapat membunuh orang. Tapi kemudian Nabi Ibrahim memberi argumen lagi, Tuhanku itu menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan di ufuk barat. Nah, coba kamu kalau begitu, kalau kamu Tuhan, balik, jadi terbitkan dari barat kemudian tenggelamkan di timur. Nah, di sini kemudian KO dengan logika sederhana, kemudian KO Raja Namrud. Termasuk ketika Fir'aun mengaku Tuhan juga dan berdebat, saya sebut berdebat lah, atau berdialog halusnya ya. Berdebat lah biar keren, berdebat dengan Nabi Musa. Fir'aun kan juga mengatakan saya Tuhan, aku ini Tuhan. Tapi dengan bahasa sederhana kemudian Nabi Musa menjawab, Tuhanku itu adalah Tuhan umat-umat yang terdahulu dan Tuhan ya kita semua ini kan. Nah, kalimat sederhana itu besar dampaknya, logika sederhana itu besar. Karena akan berpikir kalau memang Fir'aun itu Tuhan, terus Tuhannya orang-orang yang lahir sebelum Fir'aun itu siapa kan? Kan begitu. Jadi jawabannya sederhana, Tuhanku itu Tuhannya umat-umat yang terdahulu dan Tuhan kita yang sekarang ini, dan juga Tuhannya yang umat-umat akan datang. Fir'aun kan juga tidak bodoh-bodoh amat kan dia juga berpikir, oh iya ya, kalau aku yang Tuhan, terus bapakku sama ibuku itu bertuhan siapa waktu itu kan? Bertuhan siapa? Toh aku belum hadir kan. Itu logika sederhana, termasuk logika di surat yang dibaca Mas Santoso tadi di awal, tapi kepotong sinyal. Terus tadi Mas Zia juga sudah kembali menegaskan apa yang saya sampaikan di kemarin itu, di saat hot meal ya, gitu kan. Mempertegas kegelisahan so what ya. Kita dulu sering berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, sudah sampai di Ramadan dan so what.
Jadi bukan Ramadan sesuai harapan kita sebenarnya Mas ya, tapi apakah kita itu sudah sesuai dengan yang diharapkan Allah untuk Ramadan. Kalau Ramadan disesuaikan kita jadi berisiko. Jadi kita ini sudah sesuai enggak dengan harapan Allah di bulan Ramadan itu. Saya tidak tadi saya tidak menghitung detail ya puasa ini sudah sampai berapa, sudah sampai berapa. Tadi Mas ya sudah sampai berapa? 19 ya. Saya kemarin ditanya oleh orang ketika memposting di Facebook itu, saya bilang purnama apa? Purnama yang lain daripada yang lain, dari yang lain kan, purnama yang lain. Kemudian kan ada teman bertanya, sekarang tanggal 14 atau 15 Ustaz kan. Yang bertanya itu teman dari Muhammadiyah. Jadi teman-teman Muhammadiyah. Dia bertanya sekarang itu tanggal 15 atau 14 Ustaz kan. Kalau saya bilang tanggal 14, maka jawaban saya itu akan menyalahkan dia. Karena dia waktu itu posisi sudah tanggal 15. Saya masih 14 kan gitu kan. Karena puasa saya Ahad, beliau puasanya Sabtu. Sehingga kalau saya jawab sekarang tanggal 14, berarti saya otomatis menyalahkan dia. Bahwa dia kok sudah tanggal 15. Nah, tetapi kalau saya jawab tanggal 15, berarti saya menyalahkan saya sendiri. Mestinya saya, berarti hari pertama itu saya tidak berpuasa. Jadi kan ini pertanyaan si malakama. Karena kita ini satu hari itu 2 tanggal. Satu orang menyatakan tanggal 18, satu orang menyatakan tanggal 19. Besoknya lagi satu kelompok menyatakan tanggal 19, satunya sudah 20. Jadi kita gak bisa Mas ya memastikan bahwa sekarang tanggal 19. Jangan-jangan masih ada yang 18 atau sudah naik ke 20 kan. Ya, insya Allah saja lah, insya Allah sekarang gitu. Karena banyak di antara kita itu yang berbeda. Takut kemudian ketika kita tegas menyatakan, saya mengatakan tanggal 14, maka dia akan seperti disalahkan, lu saya kok tanggal 15 kan. Nah, sehingga saya jawab tanggal 14 sekaligus tanggal 15. Bagi yang meyakini 14 itu tanggal 14, bagi yang meyakini 15 itu tanggal 15. Biar keren saja. Saya tidak jawab 14,5. Nanti kalau 14,5 kok ragu-ragu. Saya hanya belum sempat bertanya ke Bapak sama Ibu. Sebenarnya Bapak dan Ibu itu termasuk penghitung. Jadi agak ahli ketika melihat posisi bulan. Jadi tanpa melihat kalender, dengan melihat posisi bulan itu sudah dapat menebak ini tanggal berapa. Saya belum bertanya. Jadi pada posisi tanggal 14 Ramadan menurut saya itu kemarin, saya sebenarnya mau bertanya ke Ibu, bulan itu tanggal berapa sebenarnya. Tapi sampai sekarang belum diizinkan bertanya tentang itu. Belum diizinkan bertanya. Sehingga sudahlah, pokoknya saya puasanya sejak hari Ahad, berarti tanggal 1 Ramadan hari Ahad. Yang tanggal Ramadan hari Sabtu ya silakan hari Sabtu. Jadi nuzulul Qur'annya 2 kali. Kalau memang nuzulul Qur'an itu tanggal 17. Jadi yang Muhammadiyah sudah nuzulul Qur'an duluan, baru yang itu nuzulul Qur'an belakangan kan. Jadi ada 17 2 kali. Oke. Terus masuk ke materi Mbak Dewi tadi. Yang pertama saya biar biar bahwa yang saya ketahui tersampaikan, dan nanti biar tidak dibuat guyonan sama penguji nanti ketika sempro atau tesis. Ini untuk semua saja, bahwa satu PowerPoint itu poin. Jadi poin yang power, mungkin begitu ya, poin yang power. Jadi untuk semua saja ya, Mbak Setiawati juga yang pas kelihatan PowerPoint-nya. Jadi nanti yang dimasukkan di PowerPoint itu adalah poin-poin. Saya pun sedang belajar juga sih, kadang-kadang di slide saya itu ya banyak tulisannya juga. Tetapi usahakan tidak seperti copy paste dari Word kemudian dimasukkan di PowerPoint. Nanti dibuat guyonan waktu sempro atau tesis. Kalau masih S1 diguyonin itu gak masalah, tapi kalau sudah S2 digojoloki begini gak enak. Sudah mau lulus S2 kok buat PowerPoint masih gitu-gitu kan. Itu saya sering temui waktu sempro dan tesis itu. Penguji bertanya, apa sih gojoloki begitu? Karena memang PowerPoint itu tidak banyak tulisan. Hanya poin-poinnya, kemudian penjelasannya ada di mulut kita. Ada di mulut kita.
Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya mengamini itu berarti mengikuti ya, memakmumi lah. Jadi makmum orang yang menurut saya ahli dalam bahasa, meskipun dia masih S2. Jadi beliau masih S2, sudah lama bergelut dengan bidang bahasa, prodi S1, S2-nya bahasa, kemudian mengatakan ke saya begini, Pak Zakir, terdiri itu ekornya bukan dari, tapi atas. Jadi terdiri atas. Saya tidak bertanya alasannya apa. Apa karena ada kata diri itu mirip-mirip berdiri kan? Berdiri itu di atas apa begitu? Saya tidak bertanya. Tapi karena beliau saya rasa lebih senior bergelut di bidang bahasa Indonesia, maka saya yakin beliau ahli di bidang itu. Sehingga saya mulai berubah. Dulu yang mengatakan terdiri dari, sekarang mencoba kalau terdiri itu atas. Terdiri atas apa? Itu saya sampaikan saja. Untuk semua, bukan hanya untuk Mbak Dwi. Karena di Pak Dwi tadi pas banyak terdiri dari. Saya ngecek yang gampang-gampang dulu sebelum masuk. Ketika tadi memasangkan Al-Hawarizmi ke matematika, Al-Hawarizmi ke astronomi kan. Jadi kelompok kedua itu ada matematika, ada astronomi, ada apalah, kemudian ada filosof. Itu beda apa sih lah, beda jenis ya. Kalau matematika, astronomi itu kayaknya bidang. Tapi kalau filosof itu apa sih lah, keahlian orang. Pak Zakir filosof. Nah, berarti kalau Pak Zakir filosof, maka saya ahli filsafat kan gitu kan. Nah, jadi kalau kemudian dinamai matematika, mungkin yang sekufu, yang setara itu filsafat. Tetapi kalau menyebut matematis, astronomer, maka betul filosof, karena itu sudah apa istilahnya keahlian gitu kan, keahlian. Cara pemasangannya. Kok ngecek bahasa kan? Ya bahwa kita perlulah belajar berbahasa yang baik dan benar. Saya kadang-kadang hanya dapat ngomong, tetapi ketika praktek sering ketelisut juga, Seperti ngomong banyak anak-anak kan, atau banyak buku-buku kan. Kalau sudah buku-buku gak perlu kata banyak lagi karena sudah jamak kan. Kalau sudah buku-buku ya banyak buku kan. Banyak buku itu berarti buku-buku kan. Kalau ngomong banyak buku-buku jadi error. Sangat pintar sekali itu sama. Sangat pintar sama pintar sekali itu sama. Kalau kemudian sangat pintar sekali itu malah berlebihan. Sama dengan menyatakan para hadirin. Itu sudah banyak hadirin itu sudah jamak, jadi gak perlu para. Maka kalau mau ditambah para ya para hadir sekalian, tapi gak enak. Maka hadirin sekalian. Yang begitu-begitu saya pun sering ketelisut juga. Masih sering mengatakan banyak teman-teman, banyak teman-teman yang mengakui masih sering ketelisut, tapi kita terus harus berusaha. Artinya ilmu yang pernah kita pelajari itu perlulah kita laksanakan, perlu kita amalkan sekecil apapun. Kalau ada celah-celah untuk mengamalkan. Saya masih berpegang kepada kaidah yang belum tahu sumbernya dari mana dan apakah benar yang saya ingat itu, man amilah bima alimah allamallahu ma lam ya'lam. Ada yang menambahi begini, man amilah bima alimah Allah akan mewariskan kepada dia ilmu yang belum dia pelajari. Intinya sama lah. Jadi kalau ada orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui, jadi ilmu yang telah dia ketahui, maka Allah akan mengajarkan baginya ilmu-ilmu yang belum dia ketahui. Kan keren banget karena yang mengajarkan Allah. Meskipun nanti ada dua cara, mungkin melalui perantara, tapi bisa juga langsung kan gitu kan. Bisa melalui perantara atau melalui langsung, melalui ilham atau apalah mimpi yang benar, bisa jadi begitu. Sehingga saya kemudian mencoba meskipun kecil-kecil begitu coba diterapkan. Dulu sudah belajar tajwid, sudah belajar kapan idhar, idgham, ikhfa, iklab, kapan harus
panjang 2 harokat matobi'i, kapan harus panjang 6 harokat yang cowok itu kan. Kalau dulu sudah belajar maka harus diterapkan. Sehingga sampai sekarang pun saya pun belajar sebenarnya, meskipun banyak baca Al-Quran masih apa sih lain. Ya kalau tanwin ya dibaca tanwin, kalau panjang dibaca panjang, dan selanjutnya niatnya begini, ya Allah saya baca ini idgham, saya baca ini ikhfa karena mengamalkan ilmu yang telah saya pelajari. Jadi ada niat begitu, ya memang membaca sih, membacanya iya, tapi diniati bahwa saya dalam rangka mengamalkan itu. Kok banyak baca Al-Quran Pak Zakir? Karena yang mengajarkan saya Al-Quran itu bapak ibu saya sendiri yang duluan mengajarkan saya Al-Quran itu bapak ibu. Dengan saya banyak baca Al-Quran, berarti yang mengajari saya itu juga akan dapat. Berarti bapak ibu saya kan, secara tidak langsung bapak ibu saya. Oke, kembali ke Mbak Dwi. Jadi sudah bagus ketika mencoba mengintegrasikan materi relasi itu dengan nilai-nilai ya. Jadi tidak mengatakan from Al-Quran atau for Quran, tetapi with. Saya sebut with. Memang ketika saya mengatakan for Quran, from Al-Quran to Quran with Quran, itu ketika integrasinya hanya sebatas matematika dan Al-Quran. Hanya ketika matematika dan Al-Quran. Ketika kita perluas menjadi matematika dan agama, maka akan berubah menjadi matematik from religion, matematik for religion, matematik to religion, maka akan menjadi matematik with religion. Nah, ketika religion ya sudah lebih luas lagi, ya dengan Al-Quran ya bisa, dengan hadis ya bisa, ya dengan materi-materi keagamaan yang lainnya ya silakan, dengan tokoh-tokoh ilmuwan muslim silakan. Jadi lebih luas. Memang mungkin yang di saya dengan Rosi Manidar itu, atau yang slide-slide yang saya tampilkan masih mengatakan matematik from Quran. Tetapi di banyak forum yang sudah lebih luas, saya sudah mulai menyatakan matematik from religion, matematik for religion. Jadi matematika with agama nanti. Jadi matematika bersama nilai-nilai agama. Oke. Ada itu kayaknya di paper di ICMIS, dan juga banyak di presentasi ketika saya mengisi presentasi di kampus terkait materi integrasi sains dan Islam. Jadi sains dan Islam ya sekarang, bukan sains dan Al-Quran, tapi sains dan Islam. Maka saya naikkan levelnya, bukan sains dan Al-Quran, tetapi sains dan Islam. Sehingga kalau agamanya diganti Islam, berarti matematik from Islam, matematik for Islam, matematik to explore Islam, matematik with Islam. With Islam itu maksudnya matematik with Islamic value itu. Oke. Kalau terkait integrasinya bisa begitu, dinaikkan levelnya. Oke, tadi apa sih lah? Memang konsisten, Mbak. Tadi kok ada yang manggil Riri ya? Dari mana dipanggil Ririnya itu? Memang kok di Setiawati Rajak. Dari mana kata Riri itu ya? Dari orang tua, Bapak. Oh, dipanggil Riri. Kok nggak ada? Oke, nggak apa-apa lah Riri. Makanya saya mau manggil siapa? Nggak Mbak Dwi. Saya panggil Mbak Dwi karena yang depannya Mbak Dwi. Mbak Dwi konsisten menyatakan terintegrasi dengan agama. Terintegrasi dengan agama ya. Jadi tidak Al-Quran. Oke lah. Meskipun banyak sih ketika mau mengintegrasikan itu dengan agama, tapi nanti beda to deliver Al-Quran ketika nomor urut surat pasangannya banyak ayat. Jadi saya melihat sudah konsisten Mbak Riri bertahan di integrasi dengan nilai, sehingga hanya nilai-nilainya dapat dari tokoh-tokoh atau kegiatan-kegiatan Islami, menghafal Al-Quran, tokoh Al-Quran dan macam-macam. Oke, itunya sudah oke integrasinya. Hanya kemudian di kontekstualnya, di materi kontekstualnya itu pastikan bahwa di awal itu siswa akan dimulai dari problem.
mau kontekstual, mau realistic mathematics education, maka awalnya dimulai dari problem, dari soal-soal yang levelnya problem. Itu di awal. Boleh ditaruh di LKPD gak masalah, problemnya ditaruh di LKPD silakan. Itu yang disajikan, dan pastikan, saya ulang lagi, pastikan betul-betul problem, bukan hanya sekedar soal latihan. Kan dulu kan sudah kita bahas bahwa question itu bisa exercise, bisa problem, bisa enigma. Jadi memang betul problem. Soal yang tidak dapat langsung dijawab. Jadi perlu ada hal yang perlu dibongkar-bongkar dulu, baru kemudian dapat jawaban akhir. Itu ditaruh di awal. Yang lalu-lalu sudah keren-keren sih, artinya sudah ngambil materi gitu kan, sudah ngambil model pembelajaran, sudah ngambil model integrasi kan begitu kan. Jadi sudah meramu banyak hal di luar ekspektasi saya, maksudnya apa sih? Saya pikir dulu simple ya, hanya materi, model integrasinya bagaimana kan. Dan tapi kan sudah inovasinya bagus ketika sudah juga membahas materinya, kemudian model integrasinya dan model pembelajarannya. Sudah melangkah lebih jauh gitu kan. Dan itu bagus. Hanya lebih keren lah dari pikiran saya itu dulu waktu ngisi tugas, berarti cukup model integrasinya apa, kemudian materinya apa, bagaimana mengajarkan materi tadi dengan model integrasi tadi. Kalau lihat di RPS kayaknya cuma begitu penugasannya. Tapi kan sampean istihadnya mantap gitu kan. Istihadnya mantap, kemudian ditambahi dengan saya sekalian model integrasinya. Dan itu bagus lah. Oke. Bisa terus dikembangkan.